kasarnya di Suci itu memang jujur gue berat sekali untuk menyesuaikan diri gitu. Oke. Terbiasa gue sendirian, terus tiba-tiba ada mentor Bang Bintang begini-gini. Iya, iya. Gue abis tidur sama temen lu gitu. Dia ngomong gitu Dia kan? ngomong terus kayak, hah, gue kaget dong. Ah serius? Bayinya mau digugurin. Kata gue, lu Astagfirullahaladzim. kalau gue gugurin, lu gue laporin polisi. Ada gue gitu. Kalau emang lu nggak mau, bayinya gue ambil. Gue bilang gitu. Halo, ketemu lagi di Sleep Note Podcast bersama saya Seba dan Putu. Kali ini Putu lagi di belakang layar karena hari ini episodenya spesial nih. Karena kita nggak Zoom seperti biasanya, nggak online. Tapi kita lagi ada di Setro Cafe Grand Galaxy City, Bekasi. Jadi teman-teman kalau mau nongkrong boleh banget nongkrong di sini. Nah, berhubung gue nge-host sendiri, di depan gue nih udah ada teman lama gue, sekarang udah jadi artis, tapi dia nggak ngerasa gitu sih. Ini dia Bintang BT. Halo, itu kameranya ya? Halo. Halo. Tang, gimana kabar Tang? Baik, saya baik. Biasa lah ya, gue mau nanya, kita kan udah lama ketemu nih Tang. Lo lagi sibuk ngapain aja sekarang? Sibuk. Bentar, yang gue tahu sih lo sering banget bikin konten di Instagram yang halo, saya virus corona. Oh ya. Ya, itu anak gue seneng banget nonton itu. Sampai ini Om Bintang nih, gitu. Nah, oke. Gimana? Ya sibuk tuh sekarang sih ya. Sibuk ini nyari konten buat TikTok. Oh, Ya oke. nggak tahu kenapa emang TikTok itu menurut gua ada hal yang susah dipecahkan gitu. Misalnya kalau di Instagram gitu kan kita bikin seperti ini nih, rame nih. Yeah, udah TikTok itu kadang-kadang gak ketebak. oh ya udah gue siapin nih, gue yakin rame nih sampai ratusan ribu yang nonton. Ternyata udah 2 hari cuma 70 orang gitu kayak Bener-bener. TikTok gimana sih caranya gitu. Jadi Mekanismenya ya. memang penasaran aja gitu. Kayak ada orang yang kayaknya kita iseng doang nih. Gue cuman ada yang pernah gue sampai 1,8 juta nonton itu. Gue cuman waktu gue ke makam bapak gue itu gue Itu videoin kocak banget sih. videoin ada makamnya terus ternyata salah itu doang gitu doang. Itu dan gue itu pun udah iya itu pun udah berapa tahun lalu gitu gue emang bukan buat konten iseng aja gue taruh gitu. Itu TikTok ya? Iya terus gue taruh TikTok Itu nonton lucu banget. 1,8 juta sampai 2 juta orang gitu. Buat yang belum nonton, jadi ceritanya nih Bintang bikin video lagi mau berziarah ke makam bokapnya. Terus abis itu udah lama, udah baca doa segala macam. Gue tanya kuburannya di sebelah. Ya karena emang ada Itu materi lo apa? Nulis apa gimana? itu materi gue juga dan Gila parah sih. ya itu dulu sih tahun berapa itu Iya emang udah gue lama. kesana tuh Iya. malam-malam Iya. kan itu kan di Bandung. Jadi tuh gue nggak tahu kalau ada pelebaran sungai. Oke. Seingat gue tuh bapak gue di tengah. Nah terus karena pelebaran jadi makamnya tuh beberapa yang di ujung tuh kena apa sih kena gusur. Nah gue nyari kan makam bapak gue di tengah, yaudah gue ke tengah aja. Ternyata makam bapak gue udah di ujung gitu, dekat-dekat sama kali. Dan gue kagak tahu kalau udah dilebarin kalinya. Jadi gue ingat gue bukan di ujung, jadi memang gue salah gitu. Dan kebetulan memang bentuk nisannya sama warnanya sama gitu. Itu dosa gak sih kayak gitu? Waduh, kalau gue sih nggak tahu itu dosa apa enggak, gue nggak ngerti dah itu. Oke, balik lagi ke TikTok. Jadi iya kadang-kadang gue juga suka lucu. Itu kan 15 detik ya? Bisa bebas lebih. Oh ya. Nah, kadang yang gue tonton soalnya gini, kayak ada orang mau siap-siap narik nih, udah gaya-gaya gitu, terus begitu on position gitu, terus selesai videonya. Maksudnya ini kayak gitu tapi banyak yang nonton gitu. Iya, makanya gue bilang TikTok ini emang aplikasi yang menurut gue bikin penasaran sih gitu emang dan kan nggak selalu tentang joget-joget doang, bisa juga dia nari-nari juga kan, ngedance kan bisa juga kan, nggak joget-joget kan. Apapun lah kayaknya bisa masuk. Nah, rencananya itu apa sih yang lo bilang lo lagi sibuk sama TikTok itu? Lo apa? Nggak ada sih, cuma emang ya yang gue tau sekarang cuma mikirin kayak ini gimana sih caranya mencari formula gitu. Mungkin kalaupun udah dapet kayaknya mungkin gue biasa aja gitu kayaknya. Berarti Kalau trial and Instagram, error gitu. Instagram kan Instagram tuh kalau begini jam sekian ngapain kelihatan tuh kurang lebih yang Insight perkiraan kita tuh seperti ini. Nah TikTok tuh
sama sekali nggak bisa ditebak. Gue juga nggak ngerti sih. Emang gue sih aplikasi yang gitu. Jadi nyebelin tapi menurut gue mengasihkan sih gitu. Terlepas Mengasihkan. dari orang TikTok alay atau apalah ya gue juga nggak tahu sih. Cuman Oke. TikTok sih menurut gue itu dia bisa membunuh YouTuber juga. Instagram selebgram itu kebunuh sama Oke. TikTok sih. Saya jadi tertarik ingin mencoba kalau Iya. begitu. Oke, gue walaupun kita jarang ngobrol gitu ya, gue kan sering mantengin konten lo, cerita lah itu dari konten lo kan kayak banyak cerita tentang kehidupan lo kan, apalagi kalau stand up itu kan dari pengalaman beneran Ya, kan, keresahan keresahan, pribadi iya gitu. betul. Ya, Nah ini lucu banget sih, maksud gue, lo kan dulu ngajar ya, ada oh ya sekarang bintang pun masih. masih ya, sekarang masih. Dulu bintang nih guru gitar gue. Jadi konten-konten gue yang soal gitar itu ada dari bintang itu ilmunya. Nah, itu dan kita sempat ngeband ya dulu, sempat satu band, Iya, sempat ngeband. launching album. Terus Albumnya sama sama dangdut barengan, sama sama boy vokal band. vokal grup, boy band, sama rapper-rapper. Benar. Iya, itu kan tadi cuma 10 kan. Iya. 10. Jadi banyak banget dong yang 20. Jadi 20 ya? Jadi di fotonya tuh banyak. Oke, anyway yang mau tanyain adalah itu emang lu dari dulu kocak banget sih. Lu dari dulu lucu banget. Cuman maksud gue sampai akhirnya gue jadi komika aja deh gitu. Itu kan tercetus, terbersit gitu. Maksudnya itu gimana ceritanya sampai akhirnya lu dilalah lu bisa sukses gitu loh. Kalau itu kayaknya dulu kita pernah cerita deh ngobrol yang kita main Taman Mini kan ada tuh. Oh iya, Ya kita kan sempat gue bilang Plaza Arsipel tuh ya. gue sempat ngikutin Oh, yang gue sempat ngobrol kan kita kan di seleksi mobil itu kan. ya. Ya kayak kita pernah ngobrol kayak iya nih ada stand up comedy itu seperti ini ternyata ya gitu. Kayaknya gue tertarik gitu kayak gitu. Waktu belum mulai tuh. Gue ngepoin Twitter lu tuh. Lu lewat Twitter itu kan waktu itu kan. Iya Twitter Terus karena yang gue baru bikin Twitter itu justru. Ini di mana nih Bang? Ini lagi gitu kan. Iya gitu-gitu. Oh, dari situ itu awalnya. Dari situ 2011 itu cuman Hmm. ikutnya tuh 2012 kalau sampai gimana sih gue nggak tahu itu kan dua-duanya gue jalanin ngajar gue tetap latihan juga tetap jadi gue nggak milih sebenarnya sih cuman jalan dua-duanya terus ternyata pas gue jalanin ya harus diakuin ngajarnya duitnya tuh hampir nggak ada gitu karena yang mana nih? ngajar gitar kasarnya. Oke, gue mau kesana nanti. Iya, karena kan memang gitar itu kan dikit muridnya. Mungkin kalau vokal, drum gitu kan, piano mungkin banyak ya. Kalau gitar kan mungkin kayak lebih sedikit. Jadi kasarnya gua ngajar sebulan dengan gua tampil stand up 10 menit itu bisa jauh bedanya gitu. Jadi kayaknya jadi kadang-kadang pas gua ngajar, tapi ya gua harus main ya gua harus yang ngajar gua kalahin. Oke. Jadi kayak besok saya izin gitu. Jadi banyak izin. Banyak izin. Terus lo jadi kayak ayo dari gue ngurangin kelas dulu nih apa gimana gitu. Iya, ngurangin kelas. Lama-lama nggak kekejar tuh. Oke. Kadang-kadang waktu itu kan yang sempat gue ngajar di Mutiara Gading 2 itu. Itu kan dekat rumah gue itu. Itu kan gue waktu itu ada syuting kan. Syuting itu sebulan. Oh, syuting film terus, ya. Terus gue bilang apa Comic 8 ya? Iya, gue bilang sama kepala cabang, Bu saya izin sebulan buat ada syuting, digantilah sama orang lain, guru lain kan. Dan ternyata itu syutingnya nggak sebulan, mundur sekitar sebulan setengah lah. Nggak bisa dipastikan. Jadi kan mau nggak mau gue liburnya 2 bulan dong. Iya. Nah bulan ketiga kayaknya gue istirahat dulu dah gitu. Bulan keempat gue mau ngajar udah nggak boleh katanya. Udah ada orang yang ngisi. Emang udah dari awal udah ada emang kan gantiin gue cuman gara-gara yang itu maksud gue. Bintang lu tuh kalau kasihan dong ini murid yang gantiin lu guru yang gantiin lu pas lagi sepi aja lu tinggal nih. Iya. Pas lu nya udah kosong lagi muridnya udah banyak lu baik lagi kan nggak enak sama guru yang juga sih soalnya kan beberapa yang murid yang gue juga bilang Kak kapan ngajar lagi gitu. Saya punya Kak Bintang aja soalnya kalau sama Kak Bintang ngajarnya nggak serius. Jadi saya lebih gampang kalau yang gue lihat lagi serius banget kalau ngajar gitu. Berarti ada juga murid yang nyari guru yang nggak serius justru. Iya, kayaknya ada beberapa yang gitu. Jadi kayak memang terlalu santai. Itu ya. Jadi jangan terlalu serius juga. Kadang ada murid yang senangnya santai. Jadi mungkin ya kayak
kayak misalnya kan mungkin kalau yang lain kan mungkin salah. Hmm. Kalau gue ketawa ya udah santai Iya. aja. Kalau kan guru yang salah malah dimarahin. Marah, Ya iya, kalau gue bener. kan ya ketawa-tawa aja, namanya orang belajar. Iya. Saya ngalamin karena saya muridnya juga. Ya maksudnya ya kalau salah atau kenapa ya udahlah gitu. Itu kan proses kan, Iya, nggak harus dimarahin juga. Benar. Nah, ini gue sampai ya ini sih gue nonton di YouTube lah, gue search kan Bintang Bete gitu kan. Terus tiba-tiba gue nemu materi lo yang tentang lo ngajar itu. Itu lucu banget sih karena kayaknya itu gue ngalamin juga gitu loh. Boleh nggak diceritain dikit aja itu? Itu gimana sih ceritanya lo bisa dapet itu dan itu akurat banget malah jadi lucu gitu loh. Itu kan nggak emang itu gue alamin kan, Iya, bukan dapat inspirasi, emang itu dialamin. Jadi kan kok lo bisa kayak gue mutus ini buat jadi materi gue aja deh buat stand up gitu, dan itu lucu dan emang lucu gitu loh. ya itu sebenarnya kan itu nggak gua tambah-tambahin, cuman emang itu kejadian beneran gitu. Cuman zaman dulu kan kalau misalnya gua ngajar nih muridnya 5, itu gua udah punya bayangan, oh 5, gope nih, karena kan per murid kan cepet Udah kan. bayangan. Iya. Lu udah ngarepin akhir bulan Udah nih. pasti gope nih gitu kan. Terus nggak lama kan ada kebijakan baru kan, kebijakan baru tuh jadi gurunya dibayar sesuai dengan jumlah murid yang bayar, dang. Oke. Murid gua 5 nih, yang bayar cuma 2, berarti gaji gua cuma 2 doang gitu. Jadi ya nggak 5 nih, enggak. Lo dengan polosnya cerita itu baru gila nih, bener kayak orang cerita bener. Emang, karena emang itu yang terjadi. Jadi memang ya itu yang dialami. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin teknik stand up lah, setup punchline gitu. Punchline-nya yang mana gitu loh, yang bikin orang ger gitu waktu itu. Punchline itu gini, kalau yang gua tahu sih, kalau lucu itu kan gini, kayak ada alasannya. Misalnya lu ketawa nih, yang gue belajar sih ya gini. Jadi kenapa? Karena lu lebih superior. Jadi lu nggak ngalamin, gue ngalamin. Lu ketawain gue, ih syukurin lu gitu. Jadi lu ketawa. Oke. Atau misalnya kayak lu lihat ada orang kesandung nih, lu ketawa dong ya. Karena apa? Orang itu tuh adalah yang korbannya, dan lu merasa lu yang superior gitu. Atau mungkin kedua adalah lu setuju dengan apa yang gue bilang. Itu sih kalau misalnya kayak misalnya kayak orang yang nonton, mungkin kalau lu kan ketawa ya, yang gue ngomong tuh lu setuju, jadi lu setuju deh kalau ketawa. Orang lain yang nonton itu karena syukurin lu sial, gua enggak, itu gitu. Jadi beda-beda alasan. Iya. Gua sampai ngasih komen loh, thank you Tang, lu udah ngangkat ini, gua udah diwakilin gitu. Jadi gue bingung kalau misalnya itu secara teknik stand up ya, karena dari awal tuh gue udah ketawa gitu, nggak mungkin itu punchline dong dari awal gitu kan. Ya pasti itu, kan setup dulu kan, iya kan, maksudnya kalau selalu ya berarti setup punchline ya mungkin saat kita bikin ya, kalau itu sudah menggelitik ya mungkin kita belum ini kayaknya belum lucu nih, tapi ternyata saat dicobain udah lucu ya berarti itu anggap aja itu punchline-nya, bagian yang gernya kesannya gitu. Jadi gue juga banyak belajar juga, maksudnya cara memahami itu, dan itu nggak selalu bentuknya seperti itu ternyata ya. Oke. Nah, lu sempat mention tadi kayak iya gue baru bikin Twitter tuh. Nah itu ada cerita yang menurut gue agak lucu juga sih. Jadi kan nama lu kan Bintang Timur kan. Iya. Nah terus lu bikin akun Twitter namanya Bintang Timur, terus udah diambil sama orang lain. Udah punya. Jadi gue harus Bintang Timur 1, 2, 7, 10 lah begitu, jadi harus pakai angka. Iya. Nah terus lu memutuskan BT gitu kan. BT itu maksudnya Bintang Timur kan. Ya. Nah, terus akhirnya daripada lo B dan T, lo jadi BETE gitu ya, kan. Gitu. Nah, pada akhirnya itu menjadi nama stage name lo lah gitu kan, nama panggung lo. Iya, karena dari Twitter jadinya larinya ke panggung gitu. Nah, biasanya kan orang begitu perjalanan waktu kan akhirnya nemuin apa ya, kayak ada artinya nih ternyata nih buat lo nih gitu, setelah sekian karir lo gitu. Itu lu nemu sesuatu apa itu cuman dulu aja nama Twitter gue, terus ya udah gue pakai, udah selesai gitu, apa gimana? Cuman itu doang emang. Cuman nggak ada artinya. Jadi misalnya kan stage name itu kan harus original, misalnya ada orang bilang kayak gitu kan, yang membedakan misalkan ada bintang BT, ada bintang Emon kan. Lu harus punya pembeda kan gitu. Itu lu nggak emang mempersiapkan gue bintang apa gitu enaknya gitu. Enggak ada. Karena lo buat Twitter aja, karena Twitter gue maunya Bintang Timur udah ada yang pakai, apa ya. Terus kan jadi waktu SMP itu kan nama gue kan Andreas Bintang Timur, itu ada beberapa nama Andreas. Jadi Andreas mana nih? Andreas BT. Oh jadi BT itu Bintang Timur. Jadi kayak itu si Andreas BT. Jadi BT-nya gue pakai gitu. Jadi Bintang BT. Asalnya kalau dipanjangin ya Bintang Timur, karena BT-nya ada 2 gitu. Tapi terlepas dari itu cuman karena faktor nama Twitter ya, cuman emang
nggak tahu ya. Lu kan kadang-kadang kalau lagi stand up kan kadang-kadang ada ngomelnya juga kan. Terus itu tuh kocak banget itu. Ah, Kayak ini apaan nih lu banget itu gue ah, ah. itu lucu banget sih. Nah, yang gue masih bingung itu ya itu tadi maksudnya apa itu jadi namanya bintang bete gara-gara itu ternyata enggak kan. Enggak, Nah, emang oke. emang emang Twitter aja udah gara-gara Oh iya, yang oke. pakai nama itu Oke. gitu. Nah, eh sebenarnya kalau untuk yang belum melihat lo sering gitu atau kayak baru ngeliat lo gitu, itu persona yang lo bawa itu apa sih sebenarnya? Kan macam-macam kan? Aduh, kalau persona kayaknya gue tidak bisa jelasin karena memang gue nggak ngerti sih. Hmm. Makanya gue tidak mempelajari dengan detail gitu Hmm, karena hmm, hmm. buat gue ngelucu itu kan susah. Susah Terus harus banget, mikirin susah persona itu banget. kayaknya Iya. lebih PR lagi. Jadi ya udahlah serah orang aja mau anggapnya apa, misalnya kayak si bintangnya apa ya udah silakan aja. Jadi karena kalau dibentuk, kalaupun misalnya ntar nggak cocok atau lu berubah itu susah lagi. Kayak misalnya Oke. gue bilang gue misalnya anak motor, tiba-tiba Mm-mm. gue naik mobil kan itu patah kan. Patah. Jadi mendingan gue ya udah apa adanya aja. Nah, Jadi kalau orang mau oke. yang anggap gue apa gak apa silakan aja gitu. Mhm. Kayak misalnya gini, waktu di Suci itu dulu ya, Heeh. itu emang ada mentornya atau ngembangin sendiri apa gimana sih? Suci itu ada mentornya dan ada jadi kita bikin misalnya kayak temanya misalnya apa olahraga ya udah gue Hmm, bikin lah oke. yang kira-kira sesuai dengan gue Mhm. terus nah kira-kira itu kan untuk kita bikin itu kan belum tentu solid ya kasarnya Betul. terus ya kita latihan di Suci ada open mic-nya namanya latihan gitu udah ada kurang udah kita yang mentor nonton baru ngobrol lu kurang Itu ini gitu. itu nggak pernah ada masukan, lo harus punya persona apa gitu. Ada nggak masukan dari mentor kayak gitu-gitu? eh Kayaknya dulu iya deh. Nah, Cuman terus lo sekarang jawabnya kesini gimana? kayaknya kalau disuruh malah nggak bisa nggak ngerti. Oke. Gua kan kasarnya memang gua kan berjalan berangkat dari yang memang ngaco gitu kasarnya. Gue Bener, juga nggak tahu bener. itu stand up itu apa gimana dan kasarnya di Suci itu memang jujur gue berat sekali untuk menyesuaikan diri gitu. Oke. Terbiasa gue sendirian, terus tiba-tiba ada mentor Bang Bintang begini-gini. Iya, iya, iya. Itu dia ngasih yang bener. Cuma Iya, iya. berhubung gue selama ini ngaco, jadi Betul, iya, iya. yang dia kasih tuh buat gue malah jadi, aduh gimana nih gitu. Iya, dan emang lu emang dari dulu emang lu kan emang senang ngembangin diri sendiri dengan Iya, cara lu sendiri gitu kan. iya. Selama Tapi bertahun-tahun tuh gue bikin materi sendiri, gue nggak pernah sama iya, orang lain. itu dalam hal apapun sih. Dalam hal Heeh, ngajar, lu punya gaya lu iya, sendiri dan apa ya maksud gue malah jadi salut gitu loh. Lu lu udah punya nama kan gitu loh. Tapi lu heeh, masih ikut di situ. Wah, gila tuh. Maksud gue kalau lo ya, menang jadinya gimana, kalau lo kalah jadinya ya gimana, ngerti kan itu itu? memang iya. Karena kalau yang menang kalah itu gue dibully orang udah gitu aja sih. Iya, Tapi ya sudah lah, yang penting gue tahu karena emang dulu kan memang gue tahu Suci itu kan susah ya. iya Itu betul kan betul. per minggu materinya baru. Dan lu katanya pengen belajar gitu dari situ. Heeh. Kesulitan gue tuh sebenarnya bukan lucu atau enggak sih, Hmm. lebih ke kalau lu lihat dari tadi gue tuh kan agak susah ngomong ya, kesulitan Oh ngomong. iya iya iya. Jadi materi gue misalnya gue nulis materi nih, Hmm. itu gue yakin tuh lucu, yakin Oke. banget. Hmm. Tapi gue nggak bisa bawainnya. Oh, Jadi ada kayak delivernya gitu ya. kata-kata, kalimat apa ya? Aduh anjing ini kenapa kok gini nih? Ini Hmm. gimana caranya biar Hmm, lucu hmm, nih? Jadi hmm. kadang-kadang bagian yang lucu itu karena gue nggak bisa ngomongnya gue buang. Jadi Oke. gue tuh tugas gue adalah gimana caranya nyusun kalimat dulu. Pertama kali nyusun kalimat, nulis nih, set. Ini lucu nih. Saat gue cobain, aduh anjing di sini kayaknya gue belibet nih. Gue ganti lagi. Jadi gue mesti berkali-kali. Jadi gue tuh lebih takut belibet daripada nggak lucu kalau di panggung. Nah, sekarang gimana dengan setelah alumni gitu Heeh, Suci itu kan lo udah dapat sesuatu lah pastilah heeh. untuk secara teknis gitu. Itu lo pakai apa Nggak lo balik pakai, lagi? gue Oke. buang semuanya. Karena Balik jadi diri lo sendiri lagi. iya, karena emang itu Nyaman. jujur aja menyiksa gue gitu. Oke. Dengan Gimana gimana semua gimana? teknik, Hmm, hmm, teori, dengan waktu ya kayak kita kan pakai waktu kan hmm, bisa hmm. kayak Iya, 5 iya. menit nih. Oh, oh, benar benar benar. Itu segala apa blok panggung itu tuh yang bikin gua kayak anjing ini kayaknya bukan dunia gua nih. Tapi Itu. emang ini sih Tang, gue ngerti, gue ngelihat lu tuh kayak free banget jadi diri lu sendiri tanpa teknik. Contoh ya, lu baru datang, lu langsung nunduk ngeliat ke bawah, rambut lu ketutupan, nutupin muka Ah, lu semua. Tapi itu lucu lo menurut gue lo. ya itu dia. Tapi itu kan bukan teknik kan, maksudnya emang gue lagi Bu, pengen jalan ya aja mungkin gitu kan. bukan ya makanya itu kayak emang itu kan kompetisi kan punya TV kita harus hormatin kan kasarnya kayak jadi kayak lu oke 3 2 1 itu baru gua mulai itu nol
Kalau di Metro belum ngomong, gue udah ngomong duluan. Serah gue, kata gue. Kalau selama itu bisa lucu ya gue cuek-cuek aja dong. Kadang-kadang disuruh 10 menit, gue 6 menit gue udah materi gue habis, gue turun gitu. Paling diomelin, bintang ngapain udah turun, ya udah habis mbak, mau gimana lagi gitu. Iya kadang-kadang. Disuci kan gak boleh, harus 10 menit 10 menit. Betul. Dan dari gini, orang tuh kan punya persepsi sendiri ya Heeh. akan penampilan seseorang ya kan. Ya, Ya gue sih nggak tahu apa yang lagi lo rencanain kan heeh. waktu lo stand up kan. Kayak misalnya lo baru datang, bintang bete, terus lo datang, terus lo mondar mandir sambil gini-gini. Gue nggak tahu itu lo emang ini apa emang ini, tapi itu lucu gitu. Jadinya kayak gila nih, apa ini emang bakat apa Itu gimana gitu. kayaknya itu persiapan gue deh, Mate. Emang lo lagi mikir gitu. Bukan nggak mikir sih, lebih itu kan kayak, woi gitu kan, itu kan gue tuh nunggu turun set, itu kan gue harus nunggu diem dong. Oke. Nah gimana? Kemudian gue kalau diem doang gue bingung. Gila lo berarti. Jadi gue harus lakukan gerakan supaya kasarnya pemanasan supaya ntar pas gue ngomong tuh udah normal gitu. Jadi kalau bintang naik naik kan, woi gitu diem doang nih, kan jadi kayak awkward gitu kan. Nah itu dia yang gue harus gimana caranya gue harus melakukan sesuatu kan, ngomong belum boleh kan. Nah itu Nah berarti gue harus bergerak gimana caranya supaya gue ngisi kekosongan itu yang gue nggak bisa geblek. nggak bisa apa sih, nggak bisa untuk nutupin, jadi gue nggak mau harus gerak ngapain gitu. Dan itu lucunya gue nggak tahu apa yang bikin itu lucu, tapi gue ketawa gitu. Gue nggak ngerti deh, makanya gue bilang apa ini teknik lo apa gitu loh. Oke, itu inilah maksudnya. Jadi itu bukan teknik yang lo bawa dari itu ya. Enggak. Jadi emang gila, Emang dilepas aja gitu ya itu ibaratnya. dia yang mana gue dulu tuh di Metro tuh gue selepas itu. Beda sih, beda. Memang karena di Metro itu kan gini. Iya. Gue tuh Contoh, sorry gue potong. Itu kayak gini. Kenapa gue nggak mau pakai narkoba? Mahal. ya Bangke. Langsung yang di belakang udah. Apa gitu. karena Kalau yang nggak ngerti itu nggak, itu tuh gue ketawa, itu lucu banget tuh. Emang apa ya? Emang ya, alasan yang masuk akal banget sih maksud gue. ya memang justru itu kan bedanya show dengan kompetisi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin narkoba kan, kalau kompetisi belum tentu boleh. Iya. Kasarnya pun kalau lihat gue di Metro itu kan gue banyak yang jadi gini nit itu kan sensor tuh. Kalau kompetisi gitu itu nilai gue berkurang banyak. Betul. Jadi gue harus milih kata-kata kalimat Rugi yang ya aman jatuhnya buat ya. TV gitu. Iya. Aduh gila. Oke deh. Aduh seru banget. Terus gue mau ngomong ini nih. Kayak gue pernah denger kayak tagline Pride of Bekasi. Di setiap open mic kan lo biasa sama Ajis Doa Ibu, sama Awe, Arya Novrianus. Nah, Ya. itu cuman sebatas biar lucu aja, apa emang ada visi misi di balik jargon itu? Apa emang lo mau ngangkat kota Bekasi? Maksud gue itu kenapa sih lo angkat itu gitu loh? Gue lupa awalnya gimana, cuman zaman dulu tuh ya yang seingat gue ngobrol sama Awe itu kayak orang lu punya band nih dari Bekasi nih. Kalau wawancara dari mana nih? Jakarta. Iya. Nah itu kan, dan Bekasi itu kayaknya hampir nggak pernah ada Kayak malu aja gitu. Kayak emang kenapa sih Bekasi gitu? Padahal banyak band keren juga dari Bekasi. Iya. Dan Bekasi tuh hampir kayaknya kayak lu ngomongin Bekasi pasti kan siapa sih orang Bekasi? Kita taunya apa? Saya kayak siapa, Motar Muhammad taunya kan, kasarnya kan. M2. Jadi kayak siapa sih? Ya udah, kita kan waktu kan stand up kan memang lagi booming, terus kita dan Bekasi kalau di stand up Indonesianya itu lumayan disegani gitu, karena itu tempat latihan yang paling angker, kasarnya paling susah untuk ditaklukin. Bener. Karena penontonnya tuh memang jahat aja gitu. Kalau emang lu nggak lucu nggak akan ketawa, lu ditinggal atau ngobrol gitu. Jadi emang. Tapi malah jadi enak ya, maksudnya. Iya. Lu jadi tahu kan. Jadi tahu itu. Jadi makanya misalnya di Bekasi nih, gue tuh susah banget, susah lucu, tapi pas ke tempat lain anjing gampang banget nih. Jadi gitu jadinya. Karena di Bekasi tuh nonton tuh jahat-jahat gitu. Emang katanya kalau lu nggak kenal, apa karena kehidupannya bitter, lucu banget, nggak bakal ketawa gitu. Bekasi tuh nontonnya gila-gila semua. Tapi saat ke tempat lain jadi senang. Gue jadi mau nanya nih, itu orang punya level sampai ketawa itu apakah, kan ada juga yang nggak ngerti sampai akhirnya nggak kena gitu kan materi lo kan, jadi nggak ketawa. Apa emang selera humornya tinggi sekali gitu? Banyak hal sih. Kalau menurut lo gimana selama di Bekasi nih, yang kata lo kalau Bekasi angker-angker? Ya kan karena kan kebetulan memang orang kebanyakan tahu si Bintang seperti ini, jadi kasarnya dia ngikutin gua. Oke. Karena si Bintang seperti ini. Nah kalau awal-awal memang gua harus, ini ada penonton misalnya kayak ada anak kecil, anak gede, anak dewasa, ibu-ibu, kuliah, mahasiswa, anak SMA. Ini gua gimana caranya buat merangkul semua mereka semua?
Oke. Jadi gue gimana caranya ngambil yang tengah-tengah. Jadi yang gimana ya, saya anak sekolah tahu, anak anak kuliah tahu, anak orang tua tahu. Jadi itu memang itu butuh latihan. Oke. Gitu. Nah, lo kan sering banget kayak callback gitu kan kayak Ah, masalah remote TV gitu. ah, Itu emang lo nyoba-nyoba terus akhirnya jadi wah, gua gaya gue gini nih gitu. Apa gimana, Tang? Apa kalau lo masih ngulangin itu sampai sekarang nggak sih? masih itu kan karena itu gara-gara gue kesulitan Emak buat gue hilang. ngomong. Itu kesulitan gara-gara gue tuh sebisa mungkin ngomong tuh sesedikit mungkin. Enggak. Tar dulu. Itu pas emak lo hilang, gue ketawa banget karena gue kenal sama emak lo. Ya, Udah gitu kayak emak lo jadiin apa? Topping gitar. ya, kayak ya itu emang ya. Aduh ya Allah. Tapi itu masih itu jadi kayak komplotan gitu nggak sih? Komplotan Pride of Bekasi gitu. Apa gimana sih? Apa cuman Dulu tuh jadi awalnya lucu-lucuan memang gitu? cuman apa kayak lebih ke tagline gitu, Pret of Bekasi itu lama-lama yaudah yuk kita bikin tour aja stand up Bekasi gitu. Hmm, Jadi itu tour tuh 2013 tuh ke 10 kota di itu ini Indonesia. masih sama Ajis, Awe, Masih di Arya. Bekasi, cuma kan masing-masing Nggak, udah sibuk sendiri, udah mas, beda-beda. oh gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu ini bareng gitu apa gimana? Bareng tapi kalau ada acara pasti bareng. Oh oke. Cuman kalau dulu tiap kami dulu kan tiap Kamis tuh Hmm, ngumpul, kita hmm. ngumpul bareng. Memang berhubung sekarang kan memang corona tuh juga memang nggak boleh ngumpul-ngumpul juga. Jadi kalaupun ngumpul ya bukan di tempat situasi yang resmi. Jadi kayak ngumpul aja yuk di mana gitu. Jadi nggak harus kapan gimana, lebih Iya lebih iya lebih ke oke. ngacak aja gitu. Karena kesibukan masing-masing Ah, juga ya. gitu. Nah, terus lu tahun 2017 kan lu bikin spesial nih Tang Ah, tentang bintang gitu loh. ya Itu keren banget, gue selamat ya. Itu spesial yang pertama loh. pertama ya. Abis itu ada lagi ya belum? Apa udah? Ada harusnya kemarin pas 2020 Pandemi. tapi ya Gila banyak banget yang spesial ketunda ya kayaknya. banyak banget. Nah, gue nggak bisa bayangin aja gitu loh. Maksud gue spesial itu kan lama ya durasinya ya. Dan banyak Ya yang lo yang kurang omongin lebih kan. sejam lah itu minimal kurang Sejam. lebih sejam. Sedangkan lo kan lepas aja gitu Tang. Itu Mm-mm. gimana Tang? Bisa lo ceritain nggak serunya gitu kayak ada hal-hal yang di luar dugaan karena lo emang nggak biasa persiapan kayak teknis banget gitu. Gimana Tang? Di luar 2017 itu saat itu kan kayaknya waktu itu gue masih belum belum disuci, gue masih jadi diri gue sendiri. Oke. Itu gue bisa ngomong apapun yang gue siapin, Mm-mm. gue yang itu kayaknya ya itu tinggal latihan, ya beberapa bulan latihan, ya bisalah sejam gitu. Cuman kesini sini kan penonton itu kan selera humornya kan pasti berubah dong tiap Betul tahun ke betul. tahun. Nah itu Ah gimana caranya benar benar. Iya iya yang iya iya. gue yang dulu, yang awal-awal, terus sekarang nyambung dengan tahun 2021 yang sekarang. Itu tugas gue Itu jadinya. gila gue ini apa ya fakta yang gue juga baru tahu tapi bener juga gitu loh. Ini lo nggak usah jawab, gue cuma mau cerita gitu loh. Ah, Dulu waktu Suci 2 ya yang Viko ya, Viko Suci 3. 3 ya. Itu dia emang lucu kan kayak Ah, Assalamualaikum. Gue nggak bilang dia nggak lucu ya. Maksudnya gue gini, ah, waktu awal kan Assalamualaikum itu emang lucu banget pada ah. saat itu. Cuman begitu gue puter lagi, gue jadi nanya gitu loh, kenapa gue dulu ketawa yang denger kayak begini gitu. Maksud gue adalah berarti emang Berkembang. Iya, berkembang kan semua gitu kan gitu. selera humor orang-orang dan selera humor komedian itu harus harus berubah. Berarti tambah pinter apa tambah apa nih Tambah pinter audiensnya? pasti. Oh gitu ya. Harus ya mungkin kayak HP, mungkin kayak misalnya kayak tahun Update gitu. tahun sekarang nih Mm-mm. HP yang spesifiknya kayak gini Mm-mm. aman dong buat tahun 2020 2021. Ya, Nah 2025 itu udah ternyata ketinggalan jauh. oke. Kayak gitu mungkin kalau lu tetap pakai bisa, Gila, tapi kan lu ngejarnya susah. kebayang Kayak banget ya. kayak gitu kurang lebih Udah kayak gitu. udah ngelucu susah. Ya, Udah gitu lo pernah cerita kan kalau lo bikin materi, begitu lo sampein di sekali nih, terus lo sampein lagi, ah itu udah pernah tuh. Beda sama pemusik, lo pernah bilang gitu kan. Kalau ya, pemusik lo betul. mau bawain lagu itu lagi masih. Ah, Gila susah banget apalagi sama tren yang berubah terus gitu loh. susah tapi ya itu tadi seperti yang gue bilang kayak TikTok itu kayak susah tapi kayak anjing penasaran Oke, nih berarti gitu. lo nggak stres dengan kayak gitu. Stres ada, pasti nggak mungkin enggak sih. Oke. Cuman jadi tantangan yang menurut gue jadi malah jadi positif. Menurut lo sekarang nih lo lagi di fase apa nih? Lagi, aduh gue lagi agak susah nih gitu apa Gue gimana? lagi justru sekarang kayaknya gue lagi nggak tahu nih ya. Pandemi itu 2020 itu buat gue itu masa yang indah buat gue. Oke, coba.
2000 ya itu gue bisa jadi diri gue sendiri. Gue bisa kayak Iya bener. 2018 itu kan gue suci ya, dua suci itu 2019 itu gue nggak bisa lepas dari suci itu kayak gue yang kayak Terbayang-bayang gitu ya. gue Oke, tuh ada ngomongnya bayang. panjang harus pakai opini yang kayak ini gue gimana ya gue batin gue yang dulu Tapi malah gitu. jadi beda gitu loh. Ini kok bintang jadi Makanya itu gue gini juga sih kalau lihat gitu kan. gue di TV gini kayak orang tolol ini kata gue gini. Ini orang siapa sih gitu kan pakai nama-nama gue lagi goblok kata gue gitu. Kayak bukan gue gitu nih orang orang anjing kata gue gitu. Dia juga ketawa dari situ. Oke, jadi kayak itu yang paling parah sih yang lo gue nggak tahu ya. Aduh gila. Bentar. Lo bikin konten main gitar sambil melotot terus dikepang-kepang. Ya Nggak maksud gue kenapa? nggak itu kan jadi gini maksudnya itu kan gue kan Alat you. di kontrak sama di endorse gitar. Endorse lo banyak banget. Waktu itu Gila lo. waktu gini waktu itu tugas gue tuh setiap minggu posting sekali foto selama setahun setengah. Cuma kalau foto itu kan terbatas dong. Jadi cuman ya gimana sampai setahun kan seminggu Iya. sehari seminggu sekali berarti kan berapa? Banyak kan gimana caranya udah akhirnya gue bikin video. Video ngapain ya kata gue gitu. Akhirnya udah bikin aja Hashtag gitar. gitaris melotot. Iya gitu makanya gue tuh nggak tahu tapi nah ternyata kayaknya tuh udah mulai tuh banyak orang yang maksudnya gue bisa tembus ke banyak kalangan gitu Panji maksudnya. aja komen, goblok. Iya tapi gara-gara itu Itu juga orang mata original gue banget udah sih. kayaknya udah agak beda deh sekarang dah. Kayak udah kayak keseringan. Iya tapi jadi makin jarang melotot lagi. Iya. Gue komen, weh melototin dong. Gitu. Gila. Iya emang Itu kayaknya itu original banget sih. Gila. bukan itu jadi yang dipentingin bukan kontennya lebih ke melototnya. Emang udah gitu aja. Jadi kan emang kalau Enggak, tapi kalau gue sih gue dengerin sih kontennya. ya tapi ada yang bilang gini, Bang lu ngomong gue nggak ngerti apa Oh, bang. aduh. Tapi gue cuma pengen lihat lu opening sama closing doang gitu Aduh, doang gitu aduh. doang. Padahal lu pengennya Nah kan lu ngajar gitar di situ tapi kan. itu adalah kelebihan gue bisa tembus ke semua Oh, ke oke. semua lingkup. Bukan Misalnya cuma peminat gitar iya doang. gitu. Oke, Kalau misalnya ngerti. gua ngomong serius doang nih ngomongin beneran teknis Segmented. itu yang nonton cuman yang beneran belajar Iya, doang. iya, 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 Kayak iya, misalnya gua iya. gua nggak minat sama gitar ya gua nggak bakal gua tonton dong. Gimana ngambil lagi scroll? Iya. Makanya itu jadi ada yang memang jadi ya emang gue juga kadang gue juga ya seneng aja sih kayak misalnya, Bang gua nggak tahu lu ngomong apa bang, nanti gua cuma denger closingnya doang. Oh ya udah gitu. Ya udah gua mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aduh, gila. Bang makasih bang ya udah ini saya main nggak ngerti tapi di sini udah jadi ngerti ya. Oh ya udah jadi kayak saya juga yang komen siapa gitu kayak ini ada musisi siapa nih beneran musisi nih kata dia. Aduh, gila Udah pusing gue. gitu jadi emang Oke, untungnya oke. bisa tembus ke semua kalangan gitu. Oke, gue sebenarnya mau nanya ini sih kayak berarti lu kan selalu berusaha ngembangin diri kan sampai akhirnya Apa? lu Sorry. selalu berusaha ngembangin diri Ya. gaya lu apa di stand up itu kan Ah. sampai akhirnya gue terakhir tuh ngeliat lu stand up pakai gitar tuh Ya. itu salah satu itu lo ya. Nah, apakah tapi ini sih ya, lu nggak kalau gua rasa sih lu nggak pernah kayak, oh tahun ini gua mau kayak gini, tahun ini gua mau kayak lu nggak gaya lu nggak gitu ya. Aha. Tapi lu kayak pengen, oke gua apalagi nih gitu ya, lebih gitu Oh apa ya kayak gini? nyoba gitu sebenarnya sih. Oh oke, Cobain ah. Ya kalau emang itu nggak cocok ya gua tinggal. itu nggak cocok dari mana? Apa nggak apa lu nggak enak bawainnya Semuanya. semuanya? Jadi Kalau begitu ya lo bisa ngeliat, juga gua bingung mau ngapain kok udah berapa lama kok kayaknya nggak ada perkembangan lah apakah gimana jadi banyak hal sih. berarti lu sering kontemplasi ke dalam diri lu juga ya, maksud gua itu bagus sih Tang, berarti Ya itu caranya dengan gua suka bikin konten itu kasar ini. Ini kalau gua ngeliat gua sendiri nih atau orang lihat gua nih kayak gini ini kira-kira gimana ya? Jadi kayak apakah oke apakah enggak jadi ya itu salah satu contoh gua untuk menilai diri sendiri kayak misalnya gua tampil kayak gitar kayak gimana sih gitu. Jadi kalau kira-kira nggak asik ya udah gua berhenti gitu Oke. aja sih. Tapi gimana kemarin menurut lo yang lo tampil pakai gitar itu? Suka? Gua sih suka, cuman ya memang bantu sebenarnya masalahnya cuma masalah teknis kayak jadi gua saat gua ngomong gini normal, itu normal. Hmm. Pas saat ada gitar masuk, gitarnya kegedean. Jadi saat gua ngomong sama gitar Oke, menyanyi itu, masalah teknis ya. jadi si gitarnya ini kegedean. Makanya pas gue lihat kok slangnya, Itu yang di ini ya, vaksin untuk Indonesia iya itu kan? pas gue Iya. lo kok slangnya diem doang nih, mantu juga diem doang nih kata gua. Kenapa tuh? Ternyata suara gua nggak kedengeran pas nyanyi.
Jadi pas gua ngomong, halo gua bintangin ini, gitu kan. Pas gua gitar masuk, gitar kegedean, Oh. suara orangnya kecil gitu. Makanya pas udah kelar-kelar, kata Jui kan, Bang suara lu gak kedengeran. Wah, terus Jui, kata gue pantesan yang lain selingnya pada diem aja gitu, nggak tahu gue ngomong apa. Nggak lama Mas Bimbing baru bilang, tadi lu nggak dibalancing gitarnya. Udah Mas, tadi kata orangnya FD-nya udah oke dua-duanya. Ya udah, saya mah percaya aja kan. Iya, iya. Ternyata pas tampil set, gitar gue Ya, kegedean. iya. Ibaratnya itu kan udah bukan urusan lo lagi, lo bukan Ya, tanggung jawab lo lagi tapi saat di kan. TV ya aman-aman aja. Kalau di TV mah, kalau pasti suara kayak sebel aja sih kayak gitu. Oh, Karena oke. kok harusnya kok gue harusnya bisa lebih bagus dari ini Iya, gitu. iya. Cuma gitu doang sih. Karena kan harus ada dapat gitu Iya, kan. gitu. Iya, gue ngerti. Nah, nih gue sorry nih kalau bikin lo agak mikir nih. Heeh. Gue mau tahu selama ini beat yang paling ger yang pernah lo dapet dari audiens dan mungkin yang menurut lo paling susah untuk ditulis tapi lo berhasil gitu, ada nggak, Tang? Itu Ya, bisa yang- 2 pertanyaan sih. Ya pasti ya beat remote itu sih yang sampai sekarang. Iya sih. Tapi Itu yang bikin lu seiring bertambahnya umur gua itu gua kayaknya udah nggak bisa bawain itu deh, kayak mulut gua tuh udah nggak sanggup gitu, kayak itu kan beatnya kan pendek tapi panjang kan. Iya. Nah itu kayaknya napas gua untuk ngejar itu udah agak susah. Karena beberapa kali bawain itu gua ngos-ngosan. Itu maksud gue apa? Oh yaudah dah, berarti gue udah nggak bisa bawain itu lagi. Apa? Bisa Gimana kayaknya gue caranya biar bisa ini? Apa gimana itu, Tang? Itu masalah berarti apa? Keterbatasan fisik atau gimana, Tang? itu antara mungkin gini, antara gua udah bosen sama materi itu, Oh, oke. atau gua nggak yakin, atau mungkin itu kan biasanya kan gini, itu kan panjang tuh kata gede tuh, itu gue istirahat tuh, jadi gini, Gila, ternyata hilang set, komika juga gitu, ngatur napas juga. iya, nah sekarang kadang-kadang, dia gini, hehe, itu kan kecil Oh tuh, iya, kesempatan jadi lu gue harus untuk masuk oke. dong, terus itu kan semakin sedikit waktu buat gue napas, Bener. jadi gue kesono, terus makin mepet, dan fisiknya orang bisa kan berturun kan, nah itu gue nggak bisa sanggup gitu. Gila. Kalau ketawanya gede mungkin gue bisa dapat lagi, cuma kalau ketawanya kecil-kecil ya antara penonton udah sering dengar itu ataupun gue juga udah agak nggak yakin, jadi kayaknya agak-agak beda situasinya gitu. Mungkin kalau orang penyanyi, mungkin kalau zaman dulu penyanyi siapa bawain lagu apa udah naik, terus lama dia turun 1 atau turun setengah gitu, ada kan banyak penyanyi gitu kan, yang mungkin lagunya sama, cuman untuk kembali ke titik itu sangat susah gitu. Mungkin harus turun setengah atau turun 1 gitu kayaknya. Gila, susah banget ternyata jadi komika ya. Parah. Oke, kalau lo lagi stand up nih, kan pasti ada apes-apesnya dong. Ya. Not your day. Ya. Nggak kena nih, padahal gue udah nulisnya cakep banget nih. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu sering. Sering, dan itu terjadi nggak gua doang, ke semua. Iya, semua betul. komika. Pasti akan ngalamin lagi ibaratnya gitu kan. Jalan keluarnya apa? Plan B-nya apa biasanya lo yang lo lakuin? Saat di panggung atau saat Di setelah? panggung. Wah, nggak kena nih, gue gimana ya gitu. Kalau gua Apa langsung cepet ganti? Kalau gua tidak punya plan B sih, selama gua tidak punya. Berarti selama ini gimana? Gua punya rencana apa nih? Saya rencana gua ya udah itu. Terus kalau misalnya nggak kena nih, tetap sampai kelar itu akan gua habisin. Karena kalau gini, tapi aja nih yang persiapan aja, gua ini yang rencana yang utama dong, gagal dong. Gimana yang cari cadangan gitu, maksud gua. Gua mikir gitu sih kalau misalnya pas lagi nggak kena gitu, untuk mulai materi selanjutnya kan susah kan? Pasti. Kayak lo bilang itu kan? Pasti. Lo pernah bilang kalau gua naik setelah orang sebelum gua itu dapat gernya bagus, gua lebih gampang daripada yang sebelum gua agak sepi. Gue taunya dari situ gitu loh. Berarti kan itu berat banget dong begitu lo, waduh gak kena nih. Terus lo selesaiin tetap kan. Terus habis itu lo mulai beat berikutnya gitu kan. Itu gimana tuh, Tang? Bodoh amat gitu. Itu sih nggak bodoh amat juga, cuma gini. Ya intinya adalah gue sebisa mungkin ngelawan situasi saat itu gitu. Berarti mental juga ya? Iya, kasar kalau ada kita stand up terus orangnya udah pada malas-malasan, ya itu tugas kita sih kayak gini. Gue bisa ngelawan ini nggak gitu. Tapi kayak selama itu biasanya terjadi di saat job corporate, kayak yang di kantor mana, instansi mana, itu yang lebih sering sih. Cuma kalau untuk yang kayak kampus atau apa mungkin bisa jarang miss sih, karena emang itu kan kita kampus nih.
Berarti kan kurang lebih yang nonton itu kan sama semua dong. Kita oke, anak kampus umuran sekian, berarti kurang Muda lebih lah ya. ini. Nggak ada baby boomer lah. Kalau misalnya di instansi kan ada yang bosnya umur 60 tahun, ada yang karyawan 30 tahun, ada yang itu gimana caranya? Dan kan hampir sering banget itu bos itu nggak pernah ketawa. Mungkin udah beda kali ya. Iya, makanya kalau Dia masih yang dead jokes gitu nggak sih? mungkin dia kayak memang dia juga nggak mau nonton kayak mungkin itu kan biasanya dari apa sih kayak IO gitu kayak ada acara apa Oh terus iya. IO-nya nih naruh stand up comedy Iya. gitu mungkin bosnya kayak ini ada orang gondrong ngomong sendiri ngapain sih gitu jadi lebih fokus sama HP-nya lah dia Tapi ngobrol lah itu gitu. begitu lo sadar, oh gue di instansi nih, Heeh. banyak baby boomer nih misalnya. Heeh. Gue siapin materi yang cocok buat mereka, gitu nggak? Iya, iya. Contohnya Tapi apa contohnya? Sorry. tidak berjalan dengan mulus banyak kan. Biasanya yang Karena itu bukan yang gaya lo, apa gimana? bukan. Jadi karena memang gua nggak tahu kayak oke nih gua selalu nanya ini yang nonton siapa aja umuran berapa. Misalnya oh ya ada bapak-bapak yang bapak-bapak kalau bapak-bapak karyawan tuh aman karena bapak-bapak itu kan pasti jokesnya kan yang nyerempet porno aman dong. Iya. Nah kalau misalnya gua nyerempet porno terus bosnya nggak suka kan pasti adem tuh. Iya. Itu kalau ada bosnya itu memang Dia mau bagian ketawa susah. juga, aduh ada bos gue. Iya nih, gitu gini. makanya. Oh oke. Jadi yang gue paling aman ya itu kayak orang yang kayak ibu-ibu nih naik motor sen kiri beloknya kanan gitu kan. Oh, Iya tuh ada, iya kan pernah kan itu. Nah, kalau sen kanan dia beloknya kiri. Nggak pakai sen dia terbang ya gitu. Sengaco iya aja. Biasanya itu yang gitu yang ngaco itu mah kena gitu ceh. Walaupun hehe iya kemarin pernah bu, saya pernah gini kayak udah belok nggak pakai sen, ketabrak marah-marah tuh. Mata lu di mana? Lah ibu salah bu, nggak pakai sen. Ih ngapain pakai sen rumah deket? Gitu itu. Biasanya itu kan aman tuh jasaran. Tapi itu bener kejadian loh. Iya Emang ada kan? Nah itu dia. Artinya lu nggak asal ngomong kan? Iya itu lu Kelihatannya ketawa doang gitu. karena kan? setuju apa yang gue omongin. Iya. Gitu. Itu bener lo bener jadi kayak lu setuju jadi lu menyetujui apa yang gue omongin. Kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat aman gitu, sangat ya paling kalau yang agak-agak itu paling kalau saya di corporate itu di perusahaan misalnya gini kayak ya saya tuh nggak suka sama kalau pernah lihat yang cewek yang ngerokok gitu kan kalau dia kan bisa kanker payudara gitu kan kalau sampai operasi kan kasihan suaminya nggak punya pegangan hidup gitu itu itu panjang tuh karena itu kan agak nyerempet kan kasarnya kan gitu ya. Dan gue pun itu pun gue nggak porno dong, nggak jorok dong. Enggak. Nah itu jadi biasanya orang itu buat itu saya di awal tuh itu gue di awalnya. Jadi lo lihat medannya juga ya, nih itu. gitu ya. Oke. Keren sih. Oh iya. Tadi kita sempat ngebahas Comic 8, lo sempat syuting yang akhirnya bikin lo mundur dari ngajar sementara gitu kan. Total udah berapa film Tang sekarang Tang? Mungkin 4 apa 5 gitu gue nggak apa sih. Apa aja sih gue nggak ngikutin kalau film. Ya kalau itu ada 3 biji kan itu. Oh sequel ya? Iya 3 terus ada. Yang lo lagi sama Nikita Mirzani itu kan. Terus yang sedikit kayak ada apa sih tuh namanya gue lupa lagi. Ada Love Reborn, ada Jagoan Instan, terus ada apa sih yang Ali Oncom, Doyok sama itu yang si Panji itu. Iya itu. Iya. Dia jadi Doyok ya? Jadi bukan. Otoy. Iya. Itu emang dari pos kotanya tuh. Ya dari pos kota. Terus ada Warkop. Lu jadi apanya tuh waktu itu Tan? Gue cuman lewat doang aku tuh jadi sama Doyoknya sama Freddy Goril. Oke. Ya mungkin 5 apa 6 gitu gue kurang apa gitu kan. Banyak juga Tang, keren Tang. Ya enggak banyak lah hitungannya. Berarti itu udah termasuk jadi aktor dong kayak gitu. Gue nggak tahu sih gue kalau main film kayaknya gue memang tidak di situ kayaknya gue. Baru gue mau nanya lu udah jawab. Kayaknya gue tidak di situ. Tadi gue tuh mau nanya perasaan lu gimana waktu main film itu gitu loh. Apa emang lu skripnya gini lo ikutin gitu. Apa yang lu rasain waktu itu? Kayaknya cuma sekedar gini dia ada skrip terus gue omongin cuma itu doang. Karena kasarnya gue susah untuk nambahin emosi di situ. Oke, pernah nggak dikomplain sama sutradaranya? Kurang ini Tang gitu. Apa emang mungkin kayaknya jadi enggak karena sendiri, memang mereka tahu gue seperti ini. Jadi kayak memang kayaknya gue susah untuk berperan jadi kayak marah banget, sedih banget. Apakah waktu itu lo jadi diri lo sendiri? Iya. Oke, itu dia. Karena kan waktu itu kan di komik itu kan memang Mas saya nggak bisa acting Mas. Anjir, gitu. Gue bilang gitu kan. Lo bawa pistol kan waktu itu kan? Ya. Itu pun kalau marahnya pun kayak marahnya gue, ketawanya gue. Jadi nggak bisa kayak jadi tokoh misalnya kayak kamu adalah misalnya kayak seorang pemuda yang ini harus karakter gini ya. Kayaknya gue
Aduh, gimana? Gue Iya, kayaknya nggak di situ sutradaranya deh. juga Ah, ngerti ah, lah ya. ah. Iya sih, bener-bener. Enakan mana mas stand up, Tang? Kalau tanya enakan mana ya enakan stand up lah jauh. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Lu kan punya okupansi banyak juga kan berarti kan? Okupansi Lu apa sih? pekerjaan. Oh iya, Lu pemusik lah. Gua hitung iyalah. enggak juga Enggak, sih. enggak juga. Enggak juga, saya senang-senangan aja sih. Oke, berarti hobi itu ya. Iya, lebih ke Oke, hobi sekarang. berarti ngajar lah. Ya, Ngajar, main film, udah komik. jarang main-main, udah jarang. Ya kan siapa tahu nanti Ya, kan kita nggak amin. tahu dong ya kan. Ah, Terus lu stand up, terus sama lu mau jadi tiktokers, enggak TikToker aja sih. Lebih ke apa ya, kayak konten bikin kreator. konten-konten gitu sih. Oke, mana yang paling lu suka dari itu? Stand up lah udah, Tetep itu ya. paling Berarti jati diri lu gue komika gitu. Pak. Iya, itu kalau kasarnya kalau disuruh milih satu doang pekerjaan sampai tua itu yang gua lakuin. Itu baru mau gue tanya juga sih. Oh lu nya gitu Iya, juga? gue mau nanya sampai kapan sih lu mau stand up gitu? Ya sampai gua nggak bisa stand up sih. Duduk dong berarti. Iya apapun itu. Tapi Selama tetap apapun namanya itu. stand up kan? Iya apapun sama. Bener kalau kerjaan yang gua lakuin kayaknya nih nggak tahu sih. Tidak bisa berdiri duduk, tidak Eh, bisa duduk tiduran. ya apapun itu bisa. Kalaupun ya pokoknya apapun itu gue selama masih bisa Gila, stand up gue stand up sih. gila, gila. Emang Itu suka gitu. lu jadiin pencaharian utama lo berarti nantinya. Mau nggak mau itu. Ya kan sekarang kan gue juga waktu gue habis bikin show yang kemarin yang pas pandemi juga kan direkam terus ya gue itu dijual di digital downloadnya. Jadi ya per bulan ada masukan dari di situ sih jadi Wah kayak udah keren berapa sih. ratus Jadi ribu itu per bulan ya karya itu lu jadi apa? iya jadi tuh lu karya lu jadi tuh kan lu taruh di situ ibarat kayak lu bikin single nih Ya kalau kayak gitu-gitu. gitu kan. Itu harusnya itu tahun 2020 tuh saya gue dua itu bikin antara Oh yang gitu. materi gue yang lama dengan materi gue yang baru tuh dibikin dulunya di digital Mhm. digital download cuman berhubung waktu itu pas pandemi yang lama materi gue lama gue yang gue modifikasi itu gagal karena pandemi yang kedua nggak punya tempatnya nggak bisa buka jadi ya udahlah jadi cuma satu doang. Nah, waktu itu kan sempat booming ya, wah stand up gitu kan lagi beberapa tahun yang lalu kan ya. Ya. Akhirnya banyak komika baru gitu kan. Mm-mm. Lu ngeliat itu tuh kayak gimana? Oh ini emang semua orang punya gaya masing-masing deh. Gue nggak perlu takut kesaing atau apa-apa. Ah, Gimana tuh sampai akhirnya sekarang mulai turun lagi kan? Yang tersisa emang yang bener-bener ya konsisten gitu kan? ah, Itu gimana lu ngadepin fenomena gitu kemarin? nggak tahu sih gue kalau kayak gitu ya kayak yang penting mah gue tidak melihat orang lain sih. Oke. Salahnya gue itu salah gue juga sih sebenarnya kayak Karena itu kan mau nggak mau kan sebenarnya kayak kompetisi dalam tanda iya kutip betul gitu kan? kompetisi. Iya iya kan. Betul. Ya kalau gue pribadi sih kayaknya lebih fokus ke gue deh. Karena kalau kalau fokus ke orang lain kita akan jadi bingung mau ngapain kayak wah komik A begini nih, Bener gue harus sih. begini, komik B begini kan. Jadi kan lah. Jadi lu nggak tahu mau ngapain gitu. Ya Oke. mendingan kayak gue mau ngapain ya? A bikin A, B cari. Jadi udah gitu aja. Oke. Jadi kalau gue dipikirin untuk fokus ke orang lain kayaknya Buang waktu juga malah ya. iya dan gue tuh cara gue untuk tahu kalau mau tahu nih cara gue untuk Mhm. tetap senang itulah teman-teman gue yang menurut gue kerja terus nih Hmm. di IG itu gue mute-mutein semua biar gue ngeliat dia kerja. Oke. Misalnya dia ada tampil di mana, gue nggak perlu dia apa. Karena Oke. kan bisa Itu lihat salah dia satu cara lah. tiap waduh anjing dia main lagi nih. Gue kan jadi Iya, kan iya, dengki kan. iya, Wah iya, dia iya, tampil sini, iya. wah dengki udah. Kira-kira orang yang main film mana, gue mute-mutein aja. Ternyata itu bisa juga kejadian sama lo gitu yang Iya, gua tahu cuek lah ibaratnya. iya, Tetap bisa ya itu cara manusiawi cara lah gue ya. sih. Iya, iya, iya. Oke. Wow, oke. Nah, gua kan kenal lo lama nih. Gua kenal lo tuh nggak pernah bohong, lo nggak pernah sombong, lo nggak pernah Bohong, macem-macem. bohong mah pernah apa sih? Gak mungkin gak Nggak bohong. tahu, gue sih nggak pernah ngerasa dibohongin lo sih. Tapi nggak tahu ya. Cuman Ya mungkin kalau lu selalu ngomong gitu loh. Nah terus eh nggak ada yang aneh di dalam lu lah gitu loh. Gue sih senang banget bisa temenan sama lo dari dulu gitu loh. Nah pas gue lagi browsing di Twitter nih Tang, ini kok bisa ada kasus ini? Lu tahu kan oh maksud gue iya iya. kan gitu loh. Gue kayak kaget dalam dua hal gitu loh. Satu, gue kaget ada berita gini. Waduh, nih orang dapat tanda kutip musibah nih gitu lagi dicobain dalam tanda kutip lagi. Dalam tanda kutip lain, gue kaget. Ini anak nggak mungkin begini gitu loh. Gue kenal banget dia kayak begini gitu loh. Dan di situ lo tetap berusaha ngejelasin dan dengan kalau orang ngeliat kan, wih, ini orang kok baik banget ya. Tapi itu emang itu lo. Gue tahu itu bukan kayak pencitraan atau apa. Itu emang lo orangnya kayak gitu loh. Boleh nggak kalau lo nggak keberatan ceritain Ya paling dikit aja deh. sedikit ya paling intinya sih kayak Ini agak serius nih jadinya nih. Nggak apa-apa ya. ya gue tuh kayak dulu sempet salah gue tuh kayak ini salah gue deh kayak salah
Gini gue tuh kan sempat punya pacar lama nih terus putus gitu kan. Terus Mm-mm. terus gue tuh berharap gini kayak gue kalau kenal sama cewek nih gue akan lakuin semuanya buat dia kasar gitu. Gila, Gue so berdua sama dia. sweet. Kalau apa kenal sama cewek ini nih, What a gentleman tes ya. gitu kan. Karena yang Oh, jadi ini cewek ini bukan netizen random apa? bukan Emang lo kenal? kenalnya di Twitter juga sebenarnya sih. Twitter dikenal juga. Oke. Ya terus udah gue kayaknya terus gue setelah gue berdoa gitu kenal sama dia. Gue pikir oh dia kali jawaban doa gue gitu kan. Segoblok itu Anda gue. polos sekali. Iya gue pikir ini kayaknya Ini dia adalah deh. bukti kalau dia emang orang baik, jangan begitu. Iya makanya terus kayaknya ini jadi selama ini gue sebisa mungkin apa ya memperlakukannya dengan sebaik mungkin Wah, gitu. Jadi gue kasarnya kalaupun nggak jadian ya udah nggak ada masalah karena gue nggak akan nyesel karena yang terakhir itu yang mantan gue itu kayak dia sering minta jemput kadang-kadang gue males pas oke. udah kayak dia pergi kayak aduh anjing kok gue Iya, nyesel jadi gitu lo pengen perbaikin lah. itu dia jadi nah ternyata Oh, ya ternyata. iya pokoknya intinya adalah gue sama dia tuh niat emang gue bilang sama Tapi itu dia udah pacaran jadinya. itu gue pikir pacaran Sebentar, gimana maksudnya? itu gue nggak tahu makanya gini Berarti nggak ada jadian, nggak ada apa? nah gue nggak Lo tahu itu sama-sama nyaman gitu apa gimana? gini enggak yang emang dia doang yang gue kayak gini intinya adalah gue tuh kenal sama cewek nih Hah? gue pikir kan tadi gue bilang dia adalah kayak gue pikir dia adalah jawaban doa gue dong kasarnya Oke. terus ya udah gue mencoba memperlakukannya dengan sebaik mungkin Oke. gue kenal dia Keren. kan dia pernah gagal nikah juga kan terus gue bilang Oh, oke, iya. gue mau serius sama lu Itu yang gua bilang mau- siapa? apa Yang bilang gitu siapa? gue Oke. gue mau ketemu sama mantan suaminya dia Wow. mau ketemu sama orang tuanya dia gue minta dia baik-baik Itu serius loh berarti. serius Enggak, iya benar. serius itu gue Iya, itu dari awal loh dari awal Iya. terus kata gue kalau emang nggak mau Ya udah udah. dong. Iya. Lo kan orangnya kalau gitu emang kan? mau ya udah gue Iya. Lo orangnya gue gitu. tolaknya Iya. juga sering kan kasarnya ditolak gue juga dia nolak gue juga Ya nggak udah, masalah, gitu. iya. tapi dia tidak ngasih jawaban Oh. jawaban dia adalah sebenarnya gantung dia bilang Gantung, tunggu iya. 6 bulan Spesifik banget ya. 6 bulan itu waktu itu dia bilang gini dia bilangnya karena dia lagi proses perceraian dengan suaminya Oh, jadi masih oke, ada oke. apa gue nggak tahu Iya. 6 bulan itu Urusan itulah. kata gue mau apa enggak nih Mhm. kata dia bilang nggak tahu tunggu 6 bulan kata dia gitu jadi 6 bulan itu baru jawab iya apa enggak bukan 6 bulan jawab iya ya tapi iya apa enggak tuh 6 bulan Wah gila, lama banget dong. berarti kan kita nggak ada hubungan dong Tapi lu tetap komunikasi selama 6 bulan itu apa? nah itu dia makanya salahnya gue Oh oke, gimana? Kenapa? jadi kan selama 6 bulan itu harusnya kan gue sama dia nggak punya hubungan dong gue Betul. nggak punya hak atas dia Karena kan nggak punya belum ada kewajiban. jawaban. Ya Kan? Iya. tapi kalau dia kayak tadi yang seperti sempat gue cerita kayak ini apartemen belum dibayar nih ini ibunya udah minta tapi nggak punya uang gitu gue kasih gitu terus kayak ini sakit nih perutnya Jadi enak jadi pacar lu, Tang? ya terus apa ke rumah sakit gue ngasih terus kayak ini minta ini gitu gua kasih gitu kan ya karena seperti tadi gue bilang gue mencoba untuk Karena lu memperlakukan dia berusaha dengan sebaiknya Iya. ya karena Justru dimanfaatin gitu, kasar gitu. iya kan terus dia bilang punya pacar enggak ya gue deketin dong masa gue salah Itu yang foto sama lu dulu itu bukan sih? iya Astagfirullahaladzim. sempat foto sama gue ya karena itu tadi gue bilang gue pikir gue pacaran sama dia Iya, gue kira itu gue udah pikir jadian gue loh. pacaran Deket loh itu fotonya Iya. maksudnya. Bukan kayak orang. terus ya Iya. ya terus nggak lama ya itu tadi dia masang foto cowok tentara gitu terus Anda kalah pria berseragam. ya pokoknya dia pasang foto cowok terus ada yang nanya kan nah, itu siapa gitu itu cowok aku kata dia gitu loh bukan sama Bang Bintang enggak Bintang temen doang gitu Terus kata cowoknya, cowok kamu bisa begini nggak? enggak lah enggak gitu terus Gue cuma bercanda. gue kan baca nih kayak oh gue tuh temen doang Iya kata jadi gua. kan, iya. Gue tuh nggak tahu kan terus, Berarti lu jadi badut dong selama ini. Iya, Berarti gitu kan. lah gue temen doang gue nanya Kampret juga nih gitu. iya kita kan teman doang terus kenapa kita nginep bareng apa segala bareng ya kan dia bilang dia nggak enak sama gue karena udah Wah. bayarin apartemen udah Aduh. bayarin ini kayak Jadi kayak playing victim gitu nggak sih, Aduh. Tang, pada saat itu, Tang? kata gue ya udah kata kayak ini apa Parah sih sih. gitu Parah sih, terus ini gila. tuh ya tadi yang tempat gue ceritakan kayak yang dia bilang kayak dia ceritakan nih perutnya sakit gitu kan terus ya udah gue bilang ke rumah sakit aja kata dia nggak punya uang ya udah gue kasih lah berapa
Gopay beberapa gitu. Terus Berarti dia udah nyaman banget kan kalau udah nah gue bisa nggak tahu bilang. tuh. Iya, maksud gue waktu itu lo ngerasanya kan sampai orang, iya nih nggak punya uang. Orang kan susah loh kalau orang belum nyaman terus ngebuka gitu kan. Nah gue Ngerti nggak tahu gak tuh sih? dia sama gue doang apa yang lain, gue nggak tahu Oh juga. iya 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 Makanya iya. itu yang gue nggak Iya tahu iya tuh iya banyak iya. yang Oke gue oke nggak oke tahu. oke. Terus Terus gue kasih duit kan dia ke rumah sakit, katanya sudah katanya ususnya tuh luka gara-gara dia suka makan sambal dan Indomie, oh iya makan mie oke oke. instan. Udah tuh ya udah. Terus berapa hari kemudian sama gue jalan kan makan, dia makan pesan yang pedas sambal Padahal gitu. Pas gue bilang loh kok kemarin pedas, iya kan gue bilang. iya iya iya. Terus gue nanya, kan gue ngeliat nih, terus dia melotot, kenapa? Oh, Kok dia makan? marah itu. Iya marah. Lah, tadinya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa nggak. Iya kan gue bingung kan, lo kok mesen sambal Iya, sebelum itu dia nggak marah. nggak masalah. Begitu lo bahas itu, Terus gue bahas, lo kok makan sambal? Emang kenapa? Kan kemarin dari rumah sakit gue bilang gitu. Kata itu dia, sama lo ke rumah sakitnya. enggak, Oh. gue di rumah, gue kasih duit, gue transfer. Jadi menurut perkiraan lo yang kemarin itu dia ke rumah sakit setelah Iya. lo transfer. Oke oke. Ke rumah sakit. Nah itu, dan gue juga gobloknya, ini beneran ke rumah sakit apa enggak? Gue nggak tahu. Iya, iya kan lo percaya ibaratnya Iya. lah. Iya ngerti gue. Terus kata dia, kenapa emang? Itu kan baru rumah sakit kemarin. Terus kenapa? Wah gila. Ngasih duit segitu doang, di apa namanya, diungkit-ungkit. Astaga. Waduh. Gue gantiin duit itu semua gitu. Padahal lu kan gak ngebahas duit kan. Iya. Lu kan ngebahas rumah sakit kan. Makanya itu kan gue bilang. Lu kok- bukannya sakit. Maksud lo itu kan. Iya. Kenapa lu memesan sambel? Nah itu Itu maksud kan gua. maksud lu Terus kan. tiba-tiba Kenapa segitu jadi doang duit? dibahas-bahas, gue ganti duit itu semua. Akhirnya emang gue minta duit sama lu kemarin? Astaga. Enggak sih. Wah gila. Ya Lu, iya, ngapain bahas duit? itu perasaan lu gimana? Kata Bingung gua, lu ya, saat bingung. itu gua kayak gini. Ini yang salah siapa ya? Itu Iya gua iya yang- iya iya logikanya kan, iya iya. dia salah gue bener dong. Iya Cuma saat iyalah. itu kalau lu jadi gue kayak, Ya karena kayak dia salah gue deh. mungkin karena nadanya tinggi gitu jadi lu jadi loh kok. Kayaknya salah gue deh. Iya iya Kayaknya- gue ngerti. Iya. Iya kan dia kan nggak minta ya. Tapi kenapa gue kasih? Berarti gue yang goblok. Jadi kayak sempet kayak gitu. Oh wow. Kayak gitu. Jadi kayak, ya Wow. kan dia nggak minta ya. Iya salah gue kali. Gue terlalu tolol karena kan dia nggak minta juga. Kayak gitu. Banyak manipulatif yang, ya contohnya kayak, Kayak muter balikin logika. ya kayak misalnya dia bilang, gue tuh sama dia gini, gue lagi di kamar ke apartemen dia, terus dia bilang ini, dia ngomong gini, gue abis tidur sama temen lu gitu. Dia ngomong gitu Dia kan. ngomong terus kayak, hah, gue kaget dong. Hah serius? Ya kagak lah, emang gue lonte apa? Lah. Ya enggak dong. Oh iya udah tuh dia set. Aduh. Nggak lama dia ngomong lagi nih. Dia tahu kan gue ngomong sama ini. Seriusan apa gue? Ya enggak lah, gila kali, emang gue lonte Enggak, apa kayak gitu. Kenapa dia ngomong kayak gitu sih? Itu cari, ntar gue Oke oke. Nah nggak lama dia bilang ke orang-orang, Bintang nuduh dia tidur sama temennya Wah, dan ngatain dia lonte. Itu ya. Jadi wah, kayak gila. itu dia udah kayak, perasaan gue nggak ngomong gitu, tapi kan dia orang bilang orang, udah kamu nuduh nggak kemarin? Kamu nanya apa? Emang kamu beneran tidur sama dia? Nuduh dong. Jadi dia kayak spill gitu di Nah Twitter. kayak gitu. Wah, gila bahaya banget itu cuy. Itu Itu terakhir kontak tahun berapa? tahun 2020 mungkin 2020. Wah, gila. Ya semoga dia udah ada ketemu cowok juga kan, yang cowoknya yang kayaknya sih akan nasibnya seperti gua sih. Aduh. Kayak gini, lu ada orang butuh bantuan dan menurut lu yang bisa nolong dia cuma lu doang. Ya udah tolong dong. Ya udah ternyata tidak seperti itu, tidak Nggak, semulus yang Iya, iya, iya. tidak senormal yang lu, ya kayak saya ada anjing nih, lu tolongin sehat, pergi dong, selesai dong kasarnya. Selesai. Tapi ini ada ular, lu tolongin, lu gigit. Kata ularnya sampai suruh nolongin gua. Itu ular anjing banget berarti. Nah itu makanya kayak gitu. Gua tuh sama Anjing dia, aja nggak kayak gua gitu. tuh sama dia, kamu tuh ular ya gitu kayak. Gua tuh nggak ada niat apa-apa dari awal. Oke, oke. Dari awal gua mau serius sama lu. Nggak, gue pusing nih. Gua tidak Iya, iya, iya. Gue tidak bisa main-main ngerasain. sama lu, gitu. Gue mungkin yang gue rasain sekarang mungkin nggak ada apa-apanya sama yang lo alamin waktu itu sih. Cuman gue sedikit bisa lah ngerasain. Oh itu hancur banget sih maksud gue. Tapi sebelumnya lo pernah nemuin orang kayak gitu gak sih? Enggak. Gue juga, gue baru tahu ada orang sampai kayak gitu. Itu kayak, tapi yang kalau dia bilang ke orang-orang kayak, Bintang nuduh gue tidur sama temennya. Biasanya gitu, Tang. Jadi Nah, tapi lah, yang dipercaya yang korbannya, ngerti gak sih, Tang? Iya. Tapi kan orang nggak tahu, Tang. Nah, tapi kan ada hal yang dia buang gitu. Makanya kan dia bilang gini, orang tuh taunya gini. Gue sama dia pacaran, terus cewek itu hamil, terus gue kabur.
Nah bagian tengahnya itu yang dia ada sama cowok, dia itu nggak cerita, dia nggak Satu cerita. masalahnya kan dia nggak tahu kan, orang-orang kan nggak tahu kan. Heeh. Yang kedua itu kan baru satu versi doang kan. Ya, Dan yang ketiga kecenderungan masyarakat kita emang lebih ke korban gitu loh, ngerti ya, gak sih lo? ya. Belum ada apa-apa langsung kayak misalnya kayak yang kemarin tuh si ini kan langsung di cancel. Jadi endorse-nya ini di cancel karena padahal Ah, belum ada keterangan dari ya. polisi ibaratnya lagi. Ah, ah. Wah gila itu pengalaman banget gak sih buat lo? Itu gimana? Lo setelah dari itu dalam tanda kutip pelajaran apa sih untuk kedepannya lo dapetin? Pelajarannya sih ya, Tapi lu nggak mungkin dong lo jadi gue nggak usah terlalu baik kayak gitu lagi deh. Mungkin apa gimana? kalau baik apa enggak sih gue nggak tahu juga ya. Cuman kayak mungkin kayak lebih berhati-hati kayaknya, mungkin kayak kadang-kadang gue pikir nih gue tahu sih gue orang baik tapi gue tuh nggak jahat sama orang misalnya gitu, gue nggak pernah sama orang nih gue jahatin nggak. Hmm. Kalau kasar kalau emang gue bangsat gue itu ya Hmm. mungkin iya, cuman kayaknya gue tidak akan sampai jahatin orang sih, kayak itu kayak udah Iyalah, selama gue enggak lihat lah. itu Iya, iya, bayinya iya. sudah Gue tahu lahir lo. Iya. dengan sehat, kayaknya ya sudah sih gue sudah, kasarnya gue tidak peduli lagi dengan ya kalau ada orang nanya lu keluar berapa. Iya, Waduh, iya. gua nggak tahu, Iya, gua iya. nggak mikir Iya, lo kata gua. orangnya gitu, iya. Gue juga nggak tahu, makanya dia bilang minta uang buat susu, buat ini nih. Ya udah, gua Iya, udah gitu. ikhlas aja gitu. Dan Iya, 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 iya. buat berapa gimana tuh, pokoknya tahu dia bilang kemarin, dia bilang ke gua, utang gua kalau tinggal 6 juta ya, kata gua. Utang apa nih, kata gua? Iya, gua gini. Karena lu ngerasa ngasih gitu. Iya, terus dia Iya bilang kan? kan gue dulu pernah, teman gue pernah transfer ke lu. Dia kan jualan itu kayak jualan apa gitu gua. Jadi Mhm. ada orang transfer pakai 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 bank gua, pakai apa? Mhm. Rekening gua. Terus dia beli apa. Jadi gua tuh nggak tahu punya dia, minta aja. Utang gua kalau tinggal 6 juta ya. Hah, utang apa? Seingat gua kalaupun kasarnya, kalaupun hitung-hitungan kayaknya kasarnya nggak segitu juga gitu. Oke. Tapi memang gue tidak ngitung sama sekali. Semua berkas-berkas itu nih gue kasih dia nih. Gue semua tagihan rumah sakit apa gue kasih dia semua. Udah gue tidak megang sama sekali. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi deh. Ya semoga Gila. enggak lah. Tapi lu nggak kapok kan? Maksudnya Enggak, masih pengen nikah dong? masih lah pengen gue sebisa mungkin ya lebih hati-hati sih, lebih Iya, gitu aja. pengalaman lah gitu ya. Tapi gila sih, gue turut prihatin sih kemarin. Gue nggak tahu, gue tahu dari Twitter justru. Ya itu pun gue nulis kayaknya butuh keberanian. Gue tuh kayak Ngerti, ngerti. jujur gue Karena lu takut. kayak ke seluruh. Takut. Iya, Ya iya, gue tuh iya. takut kayak ini, gue ada gini. Ini kalau gua nulis misalnya nih, efeknya buat gua apa? Iya, benar. Terus Keluarga saya gitu. Iya. tiba-tiba keluarga gua tahu Iya ini dan gimana? iya dan itu nyokap lo nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan itu gue juga baru tahu lo sampai jual motor buat Iya, motornya lo buat beli. dia. Kan? Motornya gue yang beli. Iya, Dan waktu itu alasan lo adalah motornya kegedean gak muat masuk rumah. iya. Gila. Gue nggak tahu Ya itu kan kalau 2019 kan itu kan. itu Iya. untuk apa tadinya? Buat lo jual itu buat apa tadinya? Emang itu tuh nggak, sebenarnya memang itu hadiah, kayak gue juga Iya, nggak tahu mau diapain. akhirnya untuk cewek itu atau Ya buat lahiran, buat lahiran. buat lahiran. Ya kan memang Gue nggak akan bilang itu anak lo apa bukan, gue nggak ya nggak pokoknya, akan bahas itu, cuman itu buat lahiran. gue Ya, turut prihatin sih. ya pokoknya intinya adalah gua nggak tahu dia punya cowok. Ya terus intinya adalah gua pikir kita berdua pacaran, terus tiba-tiba tuh saat gua datang ke sana, ke apartemennya, gua nemu rokok. Dia Aduh, kayak di botol gelas aqua gitu ada rokok. aduh Gua ini gila. rokok siapa? Dia diem, rokok siapa? Siapa lagi lah? Aduh, Siapa? Ya siapa lah? Siapa? Kata gue siapa lah, siapa? Kata gue gitu. Gitu. Dia bilang itu cowoknya datang ke situ. Oh ya udah dong, berarti itu setelah dia bilang, oh Bintang tuh teman doang gitu. iya. Ah gila. Terus ya Oke. gue nggak tahu kan dia ke situ, cowoknya doang. Ya udah gue cabut dong. Gak lama baru dia bilang, ini aku muntah-muntah nih gitu. Terus Aduh. cowoknya nggak bisa dihubungin. Hah? Biasa lah itu kan kasus kayak itu banget, klise banget kan udah. Iya, Udah iya, gue bilang iyalah. ke rumah sakit, gue kasih duit positif, gue samperin ceweknya, gue bilang lu maunya apa? Gue di sini, gue nggak pergi, gue nggak kabur. Terus dia bilang itu sama cowoknya, dan bayinya mau digugurin. Astagfirullahaladzim. Kata gue, lu kalau gue gugurin, lu gue laporin polisi, kata gue gitu. Kalau emang lu nggak mau, bayinya gue ambil. Gue bilang gitu. Sini gue gedein. Gue bilang Aduh, gitu. gue sedih banget. Akhirnya gue suruh Gila. dia ke dokter, gue beliin vitamin. Terus dia bilang berapa kali dia kan pindah ke Surabaya. Itu gue ngantar dia ke Surabaya. Tapi itu jadi tanggung jawab lo, Tang, jadinya, Tang. Nah, Gimana, gue Tang? takutnya kan bayinya dia apain. Karena bayinya itu. Iya, gue tuh lebih fokus Wah, ke bayinya, gila. bukan ke dia, kasih dia bodo amat gitu.
Ya kan dia di Depok, terus gue bolak-balik Bekasi Depok anterin dia kontrol, ya Gila. kan. Terus dia di Depok Padahal dia sendirian. udah gitu ke lu ya, cuman karena demi bayinya itu ya. Gue kayaknya dia mau ngapain gue sih gue nggak peduli kayaknya deh. Yang penting bayinya itu selamat gitu. Oh. Terus dia ke Surabaya, gue anterin dia ke Surabaya, gue mau ketemu orang tuanya, gue ngomong kayak bapak ibu, ini anak ibu, bayinya yang di perut anak ibu, saya yang tanggung jawab. Gue ngomong gitu aja, sesimpel itu. Ntar abis itu bayi mau lahir kayak gimana gue karena gak tahu, yang penting bayinya harus selamat dulu gitu. Ya gue beberapa kali bolak-balik ke Surabaya buat nemenin dia kontrol juga nggak apa-apa. Terus dia bilang dia takut, dia nggak mau di Surabaya, dia mau ke Bekasi lahirannya. Gue Gue bingung. jemput dari Bekasi ke Surabaya. Set. Gila. Iya, lu gila kan? Aduh, gila Nih, banget. lu ngilu kan? Iyalah. Itu orang yang denger ini antara ngomong gue dua, bintang lu Bohong. tolol Ha-ha. atau bintang lu baik banget. Enggak, yang gue bingung tuh kenapa sih orang baik harus ketemunya orang yang kayak gitu. Gue tuh nggak mikir baik, gue cuma ini. Iya, enggak, ini menurut ada- pendapat gue, Tang. Ada bayi mau dibunuh dan gue Lah, tahu. Iya. Cuma itu yang gue tahu. Iya, tapi kan ya memang mungkin kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama mungkin ya. Cuman kan dengan orang itu udah perlakuin lo kayak gitu dan lo niat awal lo waktu berangkat itu ingin memperbaiki diri, miris aja, Tang. Kenapa sih orang-orang yang dalam tanda kutip sebaik lo gitu dapetnya yang gitu-gitu terus gitu lo? Kenapa ya? Bentar, kopinya Tang, ini buat Kopi lo udah nih. habis ini. Iya, Ini kopi apa ini? Nambah ini cappuccino Buatan numero uno enggak? buatan Setro Coffee. Setro apa Setru? Setro Coffee. Ininya juga dong. Ini bukan merchandise ini. Apa bukan? Bukan properti. Wah, gila. Ini sih guys, ladies, kalau mau nyari cowok baik itu masih ada kok. Jadi nggak semua cowok itu sama. Ya gue baik juga nggak tahu karena situasi kali, kalau normal juga Nggak gitu. Gue udah kenal lo lama, Tang, soalnya, Tang. Dan gue sedihnya kok dapetnya pas banget ya, nggak kebeneran gitu itu. Ya enggak sih, kayak dulu pun Nyesek gue nih sekarang nih, gila. gue ya kata sih, kalau gue tuh sama mantan suaminya dia sempet DM gue sih dulu, kayak Mas hati-hati gitu. Oh, Mas itu korban berikutnya. wah gila, udah kayak Terus gua serial killer. Terus gue bilang Mas gak usah ikut campur, gue bilang gitu. Karena tuh Gue yakin privasi. gini, Mas Bintang tahu nggak itu yang di perut dia anak siapa? Gue bilang, Mas ini urusan saya ya gitu. Oke. Gue tidak mau harga diri gue jatuh di depan dia. Iyalah, gitu. iya. Gue laki loh. Iya. Gitu. Nggak mungkin. Mas ini udah, Oh iya gua diem gitu. aja, Oke. ini tanggung jawab gue. Hmm. Dan ya udah, ternyata ya kesini kayak anjing, kenapa gue dengerin aja yang dia ngomong gitu, kayak Nggak apa-apa. antara nyesel apa enggak gitu, kayak udahlah, udah lewatin diri kayak Iya. gitu. Wah gila. Kayak Sekali lagi gue turut prihatin sama, dalam tanda kutip, selamat sih lo udah bisa ngelewatin itu dan lo memutuskan keputusan yang benar gitu loh, membuat keputusan yang benar menurut gue sih, nyelamatin bayi itu dulu sih. iya, buat gue Iya, ya oke. itu kan setelah dia umur berapa ya, umur 4 bulan. Udah gede anaknya sekarang ya, tadi gue Iya, lihat. udah gede, Lucu. dia 40. Ya gue udah ketemu juga. Oke. Ya pas kan udah lama gak ketemu, pas ketemu juga bayi itu kan gua tinggal, terus dia nangis sampai, nah besoknya Oh. ibunya tuh neneknya si bayi. Haha. Mas Bintang ini tadi si Ade nangis nih, tadi nyariin. Kata gua ya, Aduh. kalau memang anak itu gue jahat sama anak itu, berarti anak itu nggak bakal mau gue gendong dong. Iya. Siapa tahu pas gue datang dia marah atau nangis, dia nggak tahu. Tapi pas gue datang pertama, udah lama gak ketemu, terus dia ngeliatin gue, terus dia takut, terus lama-lama deket baru main pulang kan, gua main sampai malam jam 9 malam, terus gua pulang di jalan, emaknya neneknya dia, Mas udah sampai di mana? Ini si Ade bangun lagi, tidur nangis nyariin tadi gitu. Oke. Kata gue ya kalau gue jahat sama bayinya ya nggak bakal bayinya seperti itu dong. Iyalah. Gitu. Bayi juga bisa ngerasa itu Iya. gue punya bayi kebetulan. Iya, makanya gitu. Kayak ngerasa, bisa tahu banget. Oke. Sekarang setelah semua ini lo alamin, maksud gue nggak cuma kasus ini doang ya, maksudnya kesuksesan lo, terus konten-konten lo, semuanya nih kita ngerangkum nih ibaratnya nih, bukan berarti selesai sih, maksud gue pengen tahu nih apa sih mau ke depan nih, mau apa, apalagi pandemi insya Allah mau selesai nih, bentar lagi udah mulai turun kan, apa nih lo mau, rencana lo apa nih? Iya, paling dekat adalah kayaknya gue pengen bikin TikTok tetap. enggak, bukan.
TikTok itu cuma penasaran doang sih TikTok Iya, tuh. oke. Ntar ajarin gua kalau udah tahu. Ya, ya paling yang pasti ya show gua yang Tertunda spesial itu ya, show yang ya. kedua ya. Ya mungkin ya Boleh kedua. tahu judulnya? Gua nggak kurang tahu sih judulnya belum karena Oke. memang gue lebih fokus ke materinya daripada Oke, judulnya siap, doang. siap. Oke, terus pengen di Terus situ. sama tadi gue tuh pengen ngundang orang kayak tadi gue ngomong tentang ini nih ada orang gue mau cerita doang gitu gue Hmm. mau ngobrol dong jadi lu datang aja gue mau ngomong ini jadi biar gua lepas gitu tentang Oke. masalah ini karena emang jujur ini gila sih gue Gila gue tuh sih. orang kayak gue tuh kan ngobrol sama temen gue kan dia lu kenapa gini-gini ngobrol kayak anjing lu ceweknya masih nih gue samperin dia sampai marah gitu kayak Iyalah, iya, iya, enggak iya. jangan gitu goblok lu dengerin gue ya gue temen lu nih kalau ada nggak temen lu yang kayak marah sama gini gara-gara kasus lu gue doang kan iya masih ini malah gitu kayak dia tuh sampai marah ke gue anjing lu skis lu kena lu ke ini ke psikiater gitu kan sampai gitunya kata gue Iya emang sih. emang kayak anjing lu Psikis lo kena, iya, iya iya, emang iya, iya, anjing iya. lu dengerin gue temen lu nih kata kalau mau dengerin gue nggak kalau Oh. nggak dengerin gue kan serah dah kata dia sampai gue dibentak-bentak kata gue anjing nih kata gue padahal Ya gue nggak karena salah temen lo kan apa-apa itu iya temen lo sayang sama lu tang iya itu kata tang. lu kenal ini miskin lu gila lu nggak terima gua gitu Oke, oke. sampai dibentak-bentak Jadi gue gitu mau gua nanya nih jadinya nih. ah Berarti itu kan bikin lo resah kan? iya Ada rencana mau jadi materi nggak? itu akan jadi cuma gua Itu. gua nggak tahu gimana kayaknya itu satu sesi khusus deh jadi kayak bukan di show gua tapi gua akan entah itu jadi show kah atau cuma jadi gua curhat doang mungkin itu tadi yang gua bilang tadi Jadi belum tahu itu akan jadi sesuatu tapi akan jokes apa gitu. bahkan ntar gua ngobrol sama temen gue Tapi gue nggak yang kebayang penulis sih penulis itu. skenario gini kalau cerita gua gini gimana sih kayak gitu banyak apakah itu buku Gila. apakah itu cuman Iya, iya, ngerti. blog spot Oke. kayak apalah gue nggak tahu tapi ini dengan gua ngomongin dikit-dikit itu kayak kayak apa ya kayak yang ganjel itu lama-lama mulai hilang-hilang dikit-dikit gitu Sembuh lah, ya pulih kayak gitu ya. gitu-gitu semakin Syukur deh. ya gue pun tiap kalau lo tahu gue tiap nulis itu tweet itu deg-degan gue kayak Gila. anjing ini gue Gila itu gimana masih ya gitu itu gimana ya gitu kayak gila. Iya, terus iya, gue ngerti pikir ngerti gini gue. apakah ini gue berlebihan kah ataukah justru ini kurang kah Tapi gue tahu lo akan ngelakuin hal yang menurut lo bener. Gue udah tahu itu sih. Lo kan nggak peduli gitu loh. Jadi menurut gue kalau deg-degan kalau emang itu menurut lo itu perlu di spill, gue rasa tetap iya lo spill sih. karena gue kalau deg-degan itu tuh antara kayak takut gitu ya, takut Iya. apakah gue salah nggak sih kayak gini tapi kalau gue nggak tulis itu di sini makin gemuk Iya, nih kayak iya. tumpuk Numpuk. Iya, ini harus iya, gue iya, buang iya, iya. dikit-dikit nih gitu Bener, bener. Harus caranya lo ya itu buang, iya bener. makanya kan tweet gue kan ngacak kan karena niat Iya, gue iya. nih oh pernah ini nih gue tulis nah ini nih gue tulis jadi dulu aja sempat banyak dia semua yang dia nulis apa di itu gue screenshotin semua tuh karena gue tahu nih suatu gue kan pasti kan berani lawan dia tiap yang saatnya keluar gue keluarin gitu kan nggak lama kan dia tweetnya kan akunnya Twitter dia tuh langsung hilang Tapi itu akan brilian banget sih dari yang apa ya miris begitu jadi joke itu gila tuh. ya itu Bakalan plot twist. kalaupun jadi jokes gue nggak tahu tuh gue sanggup bawain apa enggak gue nggak tahu deh gue Mungkin nunggu lo kuat dulu kali. ya kayaknya Iya. gue nunggu saat gue bisa berdamai dengan situasinya Iya, iya, iya. Bisa cuma pasti. sekarang kayaknya Iya, iya, gue iya. lebih ke curhat doang nggak bakal bisa kayak gue tuh belum bisa ngetawain ini situasi ini belum bisa ngetawain Iya, gua. iya, iya, masih iya, gue iya, iya. kayak anjing bisa kadang-kadang mikir ini kalau anaknya tahu ngelihat udah gede apakah dia marah ke gue kayak gitu gue banyak pikiran kepala gue Oke. gitu Ngerti, ngerti. keluarganya dia ngapain gitu Hmm. kayak gimana jadi gue kayaknya harus ngebuang semua itu kan Oke. udah lu nggak usah mikirin gitu lu itu anggapnya semua keluarganya dia tuh jahat semua sama lu biar lu bisa mikir apa mikir benar kalau lu masih mikir keluarganya gimana lu nggak akan bisa maju Bener, katanya. bener sih. Iya sih. Iya sih cuman nggak tahu sih gue butuh Nggak semudah waktu. itu lah ya. Iya, iya, iya. Nggak Iya, semudah oke. itu Oke. Wah, gila keren-keren sih. Sekarang gini, lo udah nyobain segala macam platform ya, maksudnya pengalaman lo apa ya di antar bidang lah ibaratnya kan, kayak ngajar segala macam yang tadi gue udah sebutin. Nah, mungkin kan pasti ada lah, banyak lah anak-anak muda yang baru mau mulai stand up nih, yang terinspirasi dari lo, contohnya gitu loh. Mungkin lo nggak kenal atau mungkin dan gue rasa ya, gue yakin banyak yang nanya lo kan pasti kan. Nah, apa yang bisa lo share? Ada nggak yang mau lo share ke orang-orang yang masih baru nih? Pesan gitu. Kalau ikutan stand up mulai sekarang sih
kalau kata gue nikmatin aja sih gitu. Jangan mikir kayak Pendapatan. jangan mikir tentang uang, Iya. masuk TV, film dan sebagainya itu kayaknya itu nomor itu anggapnya bonus. Yang penting kayak lu depan orang bisa ngomong, bisa bikin puas diri sendiri minimal, terus orang lain puas ya itu buat gue sudah suatu keberhasilan. Kalau misalnya ada uang, bonus, cewek itu bonus gitu. Apa kayak main film kah, dapat endorse apakah itu jangan jadiin patokan sih. Karena kalau udah mikir gitu, biasanya kita akan berpikirnya jahat kayak kok kok dia 3 bulan udah ini, gua udah 4 bulan tapi belum apa-apa. Itu Oke. jadinya kayak dengki gitu, iri. Karena gua pun awal ikut stand up juga kayak emang main film gua mau enggak juga. Gua nggak tahu main film ada tahun film di Rezeki TV lu itu lah gua ibaratnya nggak tahu gitu. itu. Karena gua di TV itu kan gua tuh sempat tahu TV itu berapa kali. Gua nggak mau Gaya banget lu. karena gue tahu nih kayaknya di TV gue nggak cocok gitu karena gue biasa ngomong jorok ngomong Lu ngaco. bukannya yang mumpung nih gitu. Enggak Enggak ya? enggak Anda idealis banget loh. karena emang Keren loh. gue tahu nih kayak gue lebih suka manggung di kampus kah di mana aja karena gue bisa ngomong sembarangan. Bukannya malah ayo dong mumpung ini nih banyak ini. Nah gini kalau di TV itu stand up ya Nah. itu tuh sebenarnya bunuh diri karena kalau saat lu tampil lu nggak siap lu jelek itu selesai. Habis di situ Yang nonton itu jutaan orang dong kayak oh si A nggak lucu udah kelar langsung jebret. selesai. Vonis. Makanya gue tuh kalau di TV nih bintang besok tappingnya, waduh mbak saya nggak punya materi. Gue beberapa kali gitu Akhirnya saya nggak bisa mbak. cancel. Iya karena gue nggak bisa karena materi. Lo nggak mau maksain juga ya? Nggak karena gue tahu nih kemampuan gue. Kayaknya berapa hari lagi 3 hari lagi nih. Oh gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Oh keren. Dengan gue daripada gue ngecewain ambil, orang iya ya. terus gue Dan lo nggak bunuh lucu, diri gue bunuh iya. diri. Apa kasarnya? Kalau gue selesai itu akan bunuh diri buat Oke. gue. Dan tips yang tadi lo sampein buat adik-adik yang mau kayak stand up comedy kayak lo itu udah lo lakuin itu. Lo udah lo terapin Yang mana nih? yang tadi jangan mikirin uang atau apa. Itu udah gue tanam dari lo- awal karena Oke. ya gue stand up bukan nyari uang mah kayak kok ada yang ngelawak sendirian kayak bisa nih gue ikutan gitu kayak itu untuk ngelatih ngomong gue juga melatih mental gue depan orang. Tapi lu Latih di podcast ketemu. ini beda loh sama tadi waktu sebelum pas kita on air itu. Lu lebih ribet banget tadi gua. Hah? Apa gitu. Di sini lu jelas banget Tang bisa beda gitu efek ini depan mic. Iya memang kalau stand up itu kan kalau misalnya kita ngelempar jokes terus nggak lucu kan panik tuh. Iya. Biasanya itu gue akan belibet karena secepat mungkin gue untuk nutupin gak lucu gue tadi. Oke. Karena kalau begini sebenarnya gue lebih santai karena gue nggak harus tuntut lucu. Tapi karena memang udah beberapa lama, jadi gue mungkin awal kan pasti kan deg-degan terus lama-lama kesini sini udah keluar beberapa yang udah gue coba ceritain, udah agak tenang ya mungkin ngomongnya lebih tenang sih gitu aja sih. Itu by the way, lu juga bikin podcast kan ya? Iya tapi enggak. Masih? Itu aduh, temanya kocak banget. Enggak tahu gue susah nemu narasumbernya. Salah sih gue salah nama temanya juga kan itu kan temanya tuh kan Rabu Tabu. Jadi hal-hal yang tabu. Jadi kayak ada waria lah, ada gay lah, ada yang gigolo gitu-gitu. Jadi gue dengerin itu tuh. Jadi ada yang orang komplotan maling gembok, ada gitu-gitu. Dan Jadi, itu nyari narasumbernya di mana kayak gitu? Maling gembok. Iya dia kejahatan itu. Jadi dia kejahatannya itu lucu dah. Iya ya. Jadi dia jahatannya tergantung pesanan. Oh. Jadi gini, gue nggak suka sama lu nih, bang tolong colong motornya dia gitu. Oh ada yang kayak gitu. Ada gitu. Keren sih sebenarnya ide lu Iya sih. jadi tergantung pesanan. Jadi ya kalau selama itu ya dia cuma nganggur aja. Jadi kayak mau colong motor lu nih, ada yang survei, oh rumahnya si Angga nih jam sekian kosong gini-gini. Ntar berapa hari baru dicolong motornya gitu. Buset. Tim surveinya gitu. Itu udah sempat lo angkat? Udah. Wih keren, gue belum denger itu. Ya, itu. Gue episode pertama tuh, aduh gila hancur banget. Ya dapat aja dari mana nih narasumbernya? Ya agak susah sih kayak emang spesifik karena kadang-kadang gue nyari ada yang gue nyari yang cewek open BO gue ajak jadi narasumber minta 5 juta kata gue anjing. Emang kalau booking lu berapa? 3 juta bang ya. Yang gue booking lu ketahuan ambil wawancara kata gue gitu. Kata gue ngapain kalau 5 juta lu kata gue anjing kata.
Oh, dia. Iya kan? Untung ya enak juga. Kata gue booking lu 3 juta nih sejam. Terus lo kasih recorder. Iya, gue wawancara aja gitu. Kata dia soalnya dia kan kerja di ini apa namanya apa sih perusahaan gitu, takutnya Takut ada itu. yang tahu apa Iya, gimana. iya, Jadi iya. kata gue aja 5 juta, suara doang 5 juta kata gue. Gila, gila, gila. Aduh, oke deh. Ini kita udah mau selesai. Jadi buat terakhir nih Tang, Heeh. lu punya apa nih buat closing nih? Gue punya ini, Gimana? punya teka-teki. Boleh kasih teka-teki? Boleh dong, boleh, boleh. Teka-teki Susah. siapa penyanyi Heeh. yang hobinya megang kepala orang? Ada emang ya? Ada. Siapa Put? Dan dia lagi booming sekarang. Hah? Booming? Ya, Wait. Via Valen dong. salah. Yang Oh. nyanyi hobi megang kepala orang adalah Pamungkas. Pa- Pamungkas rambut. Ya, maaf ya.